maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya Novia Amelia Putri akan sedikit menceritakan kisah salah seorang sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi dari golongan pemuda yang lahir di Mekah dan termasuk golongan Quraisy pada tahun 585 Masehi. Ia dilahirkan dengan begitu banyak nikmat. Ia memiliki tampan yang rupawan dan menawan, tubuhnya yang gagah perkasa, kekayaannya yang melimpah ruah, serta keluarga yang begitu sangat menyayanginya. Terkhusus ibunya yang bernama Nafisah binti Malik, begitu memanjakannya, begitu menyayanginya. Sehingga tak heran Mus'ab bin Umair menjadi buah bibir para gadis-gadis Mekah pada saat itu. Betapa beruntungnya Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, dan bijaksana. Pada suatu hari terdengarlah kabar, terdengarlah berita bahwa di Mekah ada ajaran baru dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Mus'ab pun menemui Nabi Muhammad untuk mengetahui ajaran baru yang dibawanya. Ia datang ke rumah Nabi Muhammad dan bertanya, apa itu Islam yang kata orang-orang sebutkan? Maka Nabi Muhammad menjawabnya. Nabi Muhammad menerangkan Islam secara perlahan-perlahan dengan bahasa yang sopan santun, yang lemah lembut, dan membacakan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran. Dan ketika itu terketuklah hati Mus'ab dan pintu hidayah pun terbuka. Pada hari itu Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mus'ab pun masuk Islam. Ia tidak merasa khawatir dengan agama barunya, melainkan akan satu hal, yakni ibunya. Ia begitu khawatir akan ibunya, karena ibunya, Hunais binti Malik adalah seorang wanita yang begitu kuat, begitu teguh pendirian, dan begitu taat menjalankan ajaran nenek moyang. Mus'ab bin Umair adalah sesosok pemuda yang sangat haus akan ilmu, sehingga tiap hari beliau berjalan ke rumah Arqam bin Bani Arqam, tempat Nabi menyampaikan dakwahnya. Setiap hari beliau menuntut ilmu, mencari agama Islam, mencari kebenaran di rumah Arqam bin Bani Arqam. Sehingga membuat sang ibu merasa heran, kemana sih anak saya? Sehingga sang ibu mencari bantuan, mencari pertolongan untuk mencari keberadaan sang anak. Akhirnya ditemukanlah Mus'ab bin Umair oleh Utsman bin Talha. Ia sedang sholat dan sedang mengkaji Islam bersama kaum muslimin yang lainnya. Dilaporkanlah hal itu kepada ibundanya. Membuat sang ibu begitu marah besar. Ia marah besar kepada anaknya. Mengapa anaknya sampai tega, sampai tidak memberitahu ibunya tentang ajaran, tentang agama yang dipahaminya saat ini. Maka ketika pulang, Mus'ab bin Umair pulang, dan ia mendapati ibunya sedang marah besar. Mus'ab, mengapa kamu rela tidak memberitahu ibu perihal agama barumu itu? Mengapa kamu rela melakukan seperti itu? Padahal ibu yang telah menyayangimu, padahal ibu yang telah membesarkanmu. Mengapa kamu rela? Kamu seakan-akan berkhianat pada ibu. Kan tetapi Mus'ab dengan lantang, dengan tegas menjawab, wahai ibu, ini adalah agama baruku. Aku lebih mencintai Islam. Aku lebih sayang, aku lebih tertarik pada Islam daripada ajaran yang telah kita percayai sejak zaman dahulu. Ia lebih membela Islam. Ia lebih mencintai Islam daripada ibundanya yang masih musyrik, yang masih kafir. Sehingga beberapa penderitaan, penyiksaan pun mulai berdatangan. Semua baju, kekayaan dihapuskan dari diri Mus'ab.
Ibunya mengambil seluruh hartanya. Kini Mus'ab hanya menjadi sosok pemuda yang begitu sederhana. Ia rela menjual kekayaan dunia demi akhirat. Dan perlu kita ingat bahwa ada salah satu perjanjian dalam sejarah Islam yang bernama Perjanjian Aqabatul Ula atau Perjanjian Aqabah pertama, di mana pada saat itu datang 12 rombongan dari Yathrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah, datang berhaji ke Mekah dan menemui Nabi Muhammad. Mereka menginginkan Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kota Yathrib, tetapi Nabi belum siap. Dan beliau memilih salah satu di antara banyaknya kaum muslimin pada saat itu untuk berdakwah di Yathrib. Terpilihlah Mus'ab bin Umair. Tentulah hal itu menjadi suatu kebanggaan pada diri Mus'ab. Ia menjadi duta dakwah Islam pertama. Berangkatlah Mus'ab ke kota Yathrib. Hal pertama yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair adalah mengajak tokoh yang berpengaruh di daerah Yathrib yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Ia menyampaikan Islam dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kelembutan, dan tidak memaksa. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pun menerima Islam, masuk Islam, dan menyuruh seluruh pengikutnya untuk masuk agama Islam. Tentulah hal itu membuat Nabi Muhammad begitu senang. Ternyata ia tidak salah pilih. Mus'ab adalah orang yang tepat. Ia adalah seorang pemuda yang cerdik, bijaksana, dan sopan santun, membuat agama Islam mudah menyebar di kota Yathrib. Tak hanya memiliki kecerdasan dan ketampanan yang begitu luar biasa, Mus'ab pun memiliki keberanian yang begitu besar. Sehingga pada saat perang Uhud, Nabi memilih Mus'ab bin Umair menjadi salah seorang pemegang bendera, pemegang panji Islam. Ketika perang sedang berkecamuk, umat Islam pada saat itu sedang mundur-mundurnya, sedang melindungi Nabi Muhammad dari serangan musuh. Mus'ab tampil ke tengah dengan kekuatannya, tangan kanannya memegang bendera, tangan kirinya memegang pedang. Ia menebas siapa saja yang menghalanginya. Ia membunuh semua musuh Allah. Ia lakukan itu agar para musuh tertarik padanya. Jadi ketika orang lain melindungi, ia maju ke tengah supaya menarik perhatian musuh. Ketika itu ada seorang pasukan Quraisy bernama Ibnu Qum'ah yang begitu lihai dalam memainkan pedang. Ia menebas satu tangan Mus'ab, tangan kanannya, maka dipindahkanlah benderanya ke tangan kirinya. Ia menebas tangan kirinya, namun Mus'ab tetap mempertahankan dengan giginya. Ia tidak ingin Islam jatuh, ia mempertahankan Islam. Sehingga ajalnya pun tiba dan Mus'ab pun gugur sebagai syuhada Uhud. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota Uhud. Namun begitu sangat memprihatinkan kondisi jasadnya. Abdurrahman bin Auf berkata, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, tak ada kain yang bisa menutupinya selain sehelai selimut usang dan bertambal. Jika ditutupkan kepalanya, maka kakinya terlihat. Jika diselubungkan kakinya, maka kepalanya terlihat. Maka kami tutupi kepalanya dan selubungi kakinya dengan rerumputan izkian. Begitu naasnya hidup Mus'ab. Dulu yang hidupnya bermewah-mewah, memakai pakaian sutranan mahal, kini jasadnya hanya ditutupi oleh selimut usang dan bertambal. Jadi dapat disimpulkan dari kisah Mus'ab bin Umair bahwa ingatlah Allah memiliki sifat Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid artinya yang maha mencabut. Jika hari ini kita memiliki kekayaan melimpah, kita dikaruniai nikmat yang begitu banyak oleh Allah, ingatlah bahwa Allah maha mencabut. Allah bisa saja mencabut semua itu dari kita, kapanpun dan dimanapun. Karena ingat, semua harta itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Jadi janganlah berlaku sombong. Sedangkan Al-Basit adalah maha melapangkan. Jika hari ini kita merasa kekurangan harta, merasa kekurangan materi, ingatlah bahwa Allah maha luas. Rezeki Allah maha luas. Tergantung seberapa bersungguh-sungguhnya seorang hamba.
Maka dari itu pesan dari saya, janganlah kamu kufur nikmat, janganlah takabur, tapi perbanyaklah bersyukur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.